sudah oke. Saya Oke. sudah oke. Oke, saya ulang lagi berarti. Apa kabar, Mas? Kabar baik, sehat, dan masih stamina juga. Terus teman-teman di hotel juga masih pada sehat semua. Terus kemarin hari Sabtu kita juga bikin aksi kan, yang From Jogja with Love itu. Dan semuanya juga masih sehat-sehat. Alhamdulillah belum ada yang sampai jatuh juga gitu, sampai tumbang juga. Jadi jangan sampai lah. Ya, tapi sudah pada sambat pasti orang-orang ya. Pada sambat, iya. Iya, manusiawi pokoknya itu. Sebelumnya kita akhirnya baru kali ini kita ngobrol ya, walaupun sering melalui paguyuban, tapi akhirnya saya secara pribadi baru ngobrol, tapi ngobrolnya malah sekarang jarak jauh nih sama Mas Awang nih. Harus physical distancing ya kan? Iya, ini physical distancing banget sih ini, jauh banget soalnya. Saya di KM 9 Jakal, Awang di tengah sana. Oke, Mas, ya kita nggak bisa pungkiri ya, pandemi ini yang mungkin awal tahun masih kita ketawain ya dulu ya, masih kita ketawain, hahaha gitu. Kita buat gocekan segala macam, akhirnya datang juga di bulan-bulan Maret ke Indonesia dan ya berimbas ke berbagai macam industri, termasuk yang lagi dengan berusaha di situ, yaitu perhotelan kayak gitu ya. Pasti banyak berpengaruhnya sih ya. Saya diceritain dikit dong, mungkin dari awal kan nih meningkat terus nih gitu. Sekarang sih kayaknya sih udah ya meningkatnya nggak parah banget. Nah, dari awal deg-degannya itu awalnya kayak gimana sih kok tentang pandemi inilah di perhotelan? Oke, kalau di teman-teman perhotelan sendiri sih kita sudah ada di update dari akhir Desember ya, pada saat itu waktu pandemi ini mulai di Wuhan, Cina gitu. Apalagi teman-teman perhotelan itu kan banyak juga yang international chain, kemudian kita juga banyak juga yang memang sudah teman-teman Markom, PR itu memang sudah update terlebih dahulu. Jadi sebenarnya kita di perhotelan itu adalah yang sebenarnya bisa dibilang paling rawan juga gitu untuk mendapatkan pandemi ini. Karena rawannya tidak hanya dari segi tiba-tiba langsung drop sepi gitu, tapi rawannya adalah kita juga ketemu sama orang-orang dari luar negeri, dari luar kota, dan kita juga sering bersentuhan langsung dengan mereka. Let's say kalau kita nggak salaman, aneh banget dong, nanti pasti dikira bakalan kayak, ini orang siapa sih gitu. Tapi kalau di hotel kan kita harus tetap ketemu sama mereka, tatap muka, dan bahkan juga kalau ada klien pun juga kita pasti akan selalu bilang dalam jarak dekat ya, gitu, selamat datang atau segala macam, bahkan sampai say goodbye pun kita juga pasti akan tatap muka juga gitu kalau bisa. Tuh, jadi emang terkena imbasnya luar biasa. Dunia perhotelan, tourism, travel, jadi kayak yang pesawat, kemudian kereta, kemudian yang kapal pesiar segala macam tuh pasti kena. Nah, imbasnya luar biasa banget karena memang ya perjalanan itu ditempuh melalui itu, dan akhirnya orang-orang juga akan akhirnya transit di hotel-hotel ataupun di penginapan ataupun di apartemen atau segala macam, itu pasti akan imbas banget sih. Dan efek dominonya itu yang saat ini imbasnya luar biasa, dan bahkan kita pun juga sampai yang oh my god, ternyata impactnya segini banget ya, sampai banyak juga yang beberapa itu akhirnya mereka tutup sementara, kemudian juga ada yang merumahkan karyawannya juga. Kita sedih ya, dan aksi solidaritas kemarin itu adalah salah satu bentuk kita juga. Bentuk love yang dibikin itu adalah tanda bahwasanya kita itu masih punya nyawa, masih punya hati, dan kita masih bekerja sepenuh hati untuk melayani tamu, untuk teman-teman yang masih buka ya. Dan kita juga memberikan positive vibes kepada teman-teman yang memang mungkin terpaksa dirumahkan juga. Jadi memang kalau ada teman-teman perhotelan di sini yang dengerin juga, saya juga sangat-sangat sedih sekali melihat teman-teman saya juga ada yang dirumahkan, ataupun di situ ada yang unpaid, ataupun juga ada yang bahkan mungkin unemployed juga gitu. Karena memang efek dominonya luar biasa banget, dan saatnya sambat tuh saat di sini ini. Iya ya, ya efek dominonya semua lini yang berhubungan dengan pariwisata jelas ya. Ada hotel, dari hotel turunannya itu bisa juga mungkin laundry, restoran segala macem, kayak gitu ya dari.
yang kena efeknya itu juga teman-teman vendor dari yang biasanya kita pakai juga, Vendor. biasanya untuk sayur-sayuran, makanan. Dulunya hotel sering Ya. penuh, sering banyak wedding, tapi ternyata sekarang banyak di-postpone, banyak juga yang cancel. So, kita mau nggak mau harus cancel itu semua, dan pasti juga akan menurun juga ke mereka gitu. Jadi efek dominonya sampai ke bahkan ke tingkat petani-petani juga, karena mereka yang biasa kita ambil sayuran pun sekarang ya gimana juga, maksudnya kita tetap harus beli sayur tapi nggak ada yang makan kan, nanti malah jadi food waste juga kan. Itu juga, jadi emang Iya, iya. this is really serious gitu. Jadi kalau di teman-teman perhotelan sih kayak Berarti gitu. benar-benar dari hulu sampai ke hilir atau ke ya kayak gitu ya. Semuanya kena ya. Dari mulai makanan datang dari petaninya sampai ke makanan datang ya semuanya. Oke, bener banget. Dan apa Iya, namanya sih, iya. Mas Arga, kalau mau curhat atau mau sambat sedikit sih, banyak banget teman-teman di perhotelan tuh pada Iya. nanyain kayak em, banyak banget overload news yang kadang-kadang tuh stigmanya juga negatif, implikasinya negatif. So kadang-kadang juga itu belum tentu valid. Bahkan sering juga sekarang itu datanya beda kan. Data di antara WHO sama data di Kemenkes Indonesia, ataupun let's say data yang ada di mana sih namanya, lokal pun sendiri, Dinkes yang di lokal pun itu juga kadang-kadang beda-beda tuh. Jadi kita tuh kadang-kadang bertanya-tanya, karena asumsinya apakah ada yang ditutupin, atau ada yang memang dihilangkan, atau memang bikin kayak gitu biar nggak pada panik atau gimana. Nah itu sebenarnya kita perlu banget keterbukaan dari pemangku kepentingan dan pemberi keputusan secara global, itu gimana sih caranya biar kita nggak terlalu panik juga tapi teredukasi. Tuh sambatnya sih di situ sih, karena Iya. overload news nggak cuma ada di sosial media ataupun media-media massa yang macam banyak yang gede-gede gitulah, tapi juga overload newsnya juga sampai di WA group, bahkan juga saya personal juga ke WA gitu kan, Iya. yang males banget kan tiba-tiba di forwarding, aduh di forwarding video Capek ya? apalah, capek banget bacanya. Jadi kita pengennya sih sebenarnya positive vibes, spread positivity, optimism sebenarnya. Nah kemarin itu yang salah satu jadi salah satu alasan kita juga untuk waktu bikin From Jogja with Love itu. Oke, bisa diceritain nggak Mas? Itu kemarin menarik banget sih, sangat menarik itu projectnya itu From Jogja with Love itu ya, dan itu benar-benar nggak banyak yang nyangka dan banyak yang kecewa karena mereka baru tahu setelah paginya, orang-orang ya, netizen ya gitu, baru tahu setelah paginya ya. Mereka misalkan kenapa kita nggak tahu, tapi mungkin benar juga kalau mereka tahu dari Setelah keluar sebelumnya ya pada keluar akhirnya mereka kayak gitu. Diceritain dong Mas, From Jogja with Love-nya itu yang kemarin tanda-tanda hati di banyak hotel, 58 hotel kalau nggak salah ya. Ya, ada 66 hotel sih. Jadi itu sebenarnya diinisiasi oleh GM Hotel di Yogyakarta. Jadi saya mewakili para GM, saya minta izin dulu nih, nanti kalau tiba-tiba ada GM yang nonton atau PR-nya juga yang nonton nih. Jadi diinisiasi oleh bapak-bapak GM dan ibu-ibu GM itu, kemudian akhirnya juga merangkul kami yang ada di Himpunan Humas Hotel Yogyakarta H3Y untuk menjadi salah satu media center, dan juga akhirnya untuk bisa mempublikasikan ini secara luas. Dan di sini sebenarnya pada saat awal ditawarin memang langsung kita say yes, karena memang di sini adalah optimisme yang disebar, kemudian juga tanda hati itu kan universal ya, tanda hati itu gimana gini ya. Iya ya. Tanda hati universal, jadi lupa kayaknya. menyampaikannya pasti juga positif gitu. Jadi entah itu adalah kasmaran ataupun itu juga tentang falling in love. Nah, jadi kita mau nunjukin kalau kita tadi itu masih punya hati, masih punya jiwa yang besar, masih punya bekerja sepenuh hati juga di tengah-tengah pandemi seperti ini. Jadi itu hanya menjadi awalan, dan nantinya kita kami semua ini teman-teman perhotelan yang di Jogja ini sudah banyak banget. Dan sebelum ada acara yang kemarin itu, campaign movement ini juga akhirnya kan banyak orang-orang yang mikir kayak di Jogja banyak banget sih hotelnya gitu. Makin hari makin banyak, sebelum ada akhirnya juga di stop sama Sultan kan setelah itu. Kita mau nunjukin bahwasannya banyaknya hotel Jogja itu nggak cuma berimbas kepada ekonomi, tapi kita juga ingin menunjukkan bahwasannya banyaknya hotel Jogja itu bisa untuk menjadikan sebuah movement yang pada saat-saat ini nih yang mungkin kelihatan banget gitu.
Dan teman-teman hotel itu kan yang memang kalau senyum tuh kan senyumnya paling tulus lah ya, bisa dibilang gitu di Ya, depan. Terus kemudian juga kita juga solving problem. Bahkan kita kalau dimaki-maki sama tamu gitu tuh masih tetap harus senyum gitu kan. Itu juga salah satu. ada di saat kayak gini, kami makin lagi. Ya tetap ada lah, pasti pasti semua barang ngalamin kalau untuk hambatan hambatan hotelier itu pasti Iya, ada semua gitu. Dan kita juga ini besoknya kita kedepannya maka akan ada movement lagi. Jadi kemarin tuh hanya awalan agar biar orang-orang tuh bisa dapat trustnya gitu ke teman-teman hotel, kemudian nanti kita akan bikin movement yang lebih berdampak gitu. Hopefully ya jangan jangan bilang-bilang lagi nggak apa-apa. Nanti biar teman-teman media aja yang bilang ke netizen-netizen kayak gitu nggak apa. Biar orang-orang tetap stay di rumah. ya Tuh, setuju, saya setuju itu. kemarin kemarin kita bikin juga itu footage-nya juga pakai drone, itu dibantu sama Hello Domenico, sama teman-teman hotel juga pada foto semua. Jadi nanti kalau yang pada di rumah aja itu bisa berambang, nah, berbesmili ya kalau bahasanya tuh ya, berbesmili lihat ininya, dokumentasi dari kita. Jadi sebegitu besarnya effort kita untuk menciptakan sebuah optimisme dari teman-teman perhotelan yang memang kena imbasnya luar biasa juga. Itu dari kemarin 66 hotel yang ikutan lah menyalakan tanda cita itu, ada yang tutup hotelnya, maksudnya itu sementara ada. Yap, jadi Apa banyak? 66 hotel itu kita mewakili, ada yang hotel berbintang ataupun yang non bintang, kemudian juga mewakili dari semua area Yogyakarta, kemudian juga di situ ada juga yang masih beroperasi, ada juga yang sudah sementara ini tutup, bahkan sampai mereka memutuskan belum sampai tanggal berapa nih pastinya akan buka kembali. Itu yang memprihatinkan juga, karena pastinya kan di dalam sebuah hotel, let's say kamarnya dia mungkin let's say 50 gitu. 50 itu berarti karyawannya dia bisa diperkirakan ada antara 40 sampai 100-an atau bahkan di bawah itu yang akan berkecimpung di sana. Jadi bisa dibayangkan kalau satu hotel aja segitu, keluarganya, terus kemudian yang hotel-hotel lain yang bahkan kamarnya lebih gede yang memutuskan untuk tutup sementara, itu efeknya seberapa. Jadi bisa dibayangkan dari sana efek dominonya luar biasa banget. Dan kita juga hopefully mitigasi dari pemerintah mengenai nantinya ada insentif, kemudian juga nantinya ada juga pelepasan pajak untuk perhotelan dan juga restoran, agar kita nantinya juga pada saat ini sudah mereda bisa bangkitnya itu nggak cuma baby step, tapi bisa langsung bisa jalan dan bisa loncat gitu. Semoga sih ada yang nonton juga dari pemerintah ya di malam ini ya. Nanti tenang, ini ntar direkam kok, kita buat YouTube-nya, nanti saya sedorin ke pemerintah kalau bisa. Harus nonton pemerintah kayak gini. Bahkan saya teman-teman The Sambat juga kepengen menampilkan ya orang yang mungkin narasumber yang mengerti pajak atau dari perbankan lah, karena yang tidak dipungkiri jangan sampai ada kejadian. Saya tadi baca ada yang driver online bunuh diri karena dia nggak kuat bayar cicilan. Nah, jangan sampai lah kayak gitu lagi lah. Begitu parah sih. Dan edukasinya mesti benar-benar dimengertiin sama semua orang sih, tentang pajak segala macam, tagihan segala macam kayak gitu. Nah, yang kita mau berarti tadi gimana? Kalau yang satu lagi teman-teman perhotelan sih pastinya kan kita udah punya nih 2 bulan bahkan 1 bulan ataupun minggu depan let's say itu udah punya jadwal-jadwal baru nih. Jadi kayak mau bikin promo ini, mau bikin acara ini, kemudian bikin aktivasi ABCD. Karena imbasnya ini jadi semuanya itu pada cancel. Bahkan mungkin ada juga yang, kalau saya sih mungkin beberapa akan dipospon ya. Tapi kalau untuk yang event insidental kayak besok buka puasa, kemudian lebaran, itu nggak mungkin dipospon ya? Bisa dipospon karena itu kan juga emang ya tanggalnya di situ kan, nggak bisa dipospon gitu loh. Kalau dipospon nanti kita ngelawan MUI kan, udah keluar. Iya, ngelawan dunia malah nantinya. Jadi iya ya, itu tadi yang barusan aku bahas juga, sempat sebelum ini kita ngobrol di belakang, kalau memang ya akhirnya di take down ya semua materi promosi, dan memang dari pemerintah sudah ada edarannya ya, kalau benar tidak himbauan apa aku tidak mengerti tentang tidak boleh melakukan kan himbauan doang, jadi itu lebih ke benar-benar larangan bahwasanya tidak boleh ada kegiatan-kegiatan tersebut gitu. Dan kalaupun ada kegiatan tersebut nantinya akan ada sanksi itu dari mereka. Dan
Ya udah, jadi emang mau nggak mau memang kita harus take down semuanya. Jadi yang tadi ada di website udah kita naikin, promo mengenai Ramadan, pengumuman mengenai Lebaran juga itu langsung ambiar. Kalau kata Mas Sigit nih, aku driver wisata ambiar total. Ambiar. Tapi itu memang selama sebulan penuh apa? Aku yang gini, aku yang tiap hari yang tak lakukan adalah menunggu update dari atau dari notifikasi dari aplikasi Jogja Istimewa. Kalau tentang penambahan atau aku melihat gimana lah tentang data tervalid korban atau bukan korban kita ngomong ya, ya tentang COVID-19 di Yogyakarta lah gitu. Itu kira-kira jam 5 sampai jam setengah 6. Sempat aku agak optimis 3 hari yang lalu karena datanya menunjukkan agak turun, tapi 2 hari ini kok agak naik lagi ya. Nah misalnya nih kalau datanya akan semakin positif, banyak yang negatif ya, maksudnya banyak yang dites negatif segala macam, banyak yang sembuh akhirnya kayak gitu, semakin turun itu tetap berpegangan sama surat itu atau peraturan itu atau bagaimana? Untuk hotel-hotel di Jogja lah. Sebenarnya sih kita memang sebenarnya mematuhi dan juga mengindahkan peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi makanya dari tadi juga saya bilang itu adalah sebenarnya keputusan dari pusat itu yang kita wanti-wanti, jangan sampai keputusannya itu terlalu prematur atau belum terlalu banyak dipikirkan mengenai efek dominonya gitu. Jadi pada saat awal banget itu diputuskan bahwa saya untuk kejadian luar biasa ini sampai tanggal darurat itu sampai tanggal 29 Mei itu sebenarnya banyak yang menyayangkan juga karena efeknya itu sampai 29 Mei ya kalau kita bisa bertahan nih sampai 2-3 bulan ke depan, kalau enggak nanti bakalan banyak keluarga, banyak nyawa juga sebenarnya yang dipertaruhkan di situ kan. Gitu. Jadi sebenarnya memang pemangku keputusan itu harus mempertimbangkan banyak hal sebelum akhirnya nantinya sudah kalau udah declare kemudian nanti tiba-tiba narik lagi gitu kan malah jadinya waku yo kan. Sebenarnya kalau kayak ngatur dalam itu kan sabdo panditoratu, jadi kalau udah dibilang tapi habis itu ditarik lagi itu nanti kan nggak kesatria lah gitu. Wakuin. Jadi seharusnya memang dipertimbangkan masak-masak dulu dan di situ dilibatkan banyak ahli. Jadi sekarang udah banyak banget ahli yang sudah berkecimpung untuk memberikan banyak sekali kayak kapan sih kira-kira pandemi ini akan berakhir atau mereda gitu. Jadi kayak kemarin matematikawan dari UGM, dari UI gitu tuh kita berterima kasih sekali karena bisa menimbulkan optimisme di sana. Jadi kita bisa tahu lah kapan sih sebenarnya ini bisa mereda atau bisa normal kembali gitu. Karena nantinya kalau memang bisa normal kembali kita juga bisa beraktivitas seperti sedia kala lagi. Jadi nggak sampai berkeos ini. Iya, paling nggak kita sudah tahu penanganannya lah kayak gimana. Berarti ya tetap berpangku sama surat itu ya, hotel-hotel ya? Ya, karena nantinya kalau memang kita tidak berpangku ke situ, nanti malah jadinya backfire ke kita. Nanti kita malah yang jadi dikasuskan atau nanti bahkan mungkin ditutup paksa lah atau segala macam gitu kan malah nggak bagus kan. Karena kejadian corona ini juga akhirnya membuat kita sadar bahwasanya kesehatan itu nomor 1 gitu. Jadi health is about everything, jadi kesehatan itu di atas segalanya. Kalau kita nggak sehat, kita nggak bisa ya, kalau kita nggak sehat, kita nggak bisa ketemu sama teman-teman gitu. Jadi kesehatan itu yang akhirnya nanti akan berubah, stigmanya ke depannya itu bakal berubah juga. Nah, ini sebelumnya aku mau bacain beberapa yang udah komen di sini ya. Ada dari Ridiatno, salam pariwisata dari Kota Malang. Oh, wow. Malang, halo Mas Malang, Mbak Malang. Terus ada dari Memej, kakak awang idolaku. Terus dari Mas Sigit, aku driver wisata ambiar total kimin. Iya, pasti juga Mas ambiar semua ini Mas, semoga bisa melewati. Terus yang baru join ini, selamat datang di The Sambat Show. The Sambat Show bakal mengajak beberapa teman yang lini industrinya yang sedang dijalani terkena imbas dari pandemi COVID-19 ini. Dan yang sekarang lagi ngobrol sama saya ini Mas Khairul Anwar atau Mas Awang Markom dari
Royal Ambarukmo Hotel. Betul sekali. Nah, Oke. tadi aku sempat baca yang driver online kan ya. Jadi kita sih sebenarnya punya program-program yang akhirnya juga melibatkan banyak pihak dan akhirnya juga bisa untuk menjadikan sebuah beneficial kerjasama. Jadi kita kan sekarang kalau hotel-hotel itu sekarang kalau teman-teman lihat juga itu sekarang udah mulai pada bikin delivery service. Kemudian di situ juga catering juga pada jalan juga dan cateringnya pun juga Iya. sebenarnya teman-teman hotel juga pasti kalau makanan hotel udah pada tahu lah ya pasti makanan hotel tuh oke, rasanya enak sama gizinya pasti luar biasa juga. Bedanya kalau sekarang ini kalau kita delivery itu masih nggak bisa all you can eat nih. Maaf ya kan, kalau all you can eat nanti kita nganternya bisa delivery berapa kali ke rumah ya. Iya, benar. Jadi Berarti itu ya delivery tadi satu program juga yang akan dijalankan. Jadi Ya? kalau ada delivery itu akhirnya juga kita kan deliverynya juga bisa pakai GoShop, bisa pakai GoSend. Jadi teman-teman driver juga akhirnya masih bisa untuk mendapatkan kesempatan di mana mengirimkan makanan-makanan itu juga. Dan kita memang lebih mengutamakan di sana karena memang kan juga sekarang Royal Ambarukmo pun juga dari jumlah karyawan pun juga tidak terlalu banyak juga. Jadi kita ada efektivitas di sini. Jadi kita akan lebih mengefektifkan teman-teman yang sudah ada di sana. Jadi GoSend, Gojek, kemudian di situ ada GoFood juga, dan Grab gitu juga kita akan lebih optimalkan di sana. Dua deh. Bisnis programnya itu long stay, jadi kalau ada yang stay di hotel kita, kemudian akan lebih long stay, itu juga akan ada programnya juga. Dan teman-teman hotel yang melakukan ini juga banyak juga, jadi nggak cuma 1-2, tapi ada mungkin buat yang mau staycation juga kali ya. Bukannya kita nggak mau teman-teman untuk stay at home ya, cuman kita akan bilang lebih ke dengan tinggal di hotel itu bisa lebih safe karena di situ juga dari segi makanan, dari segi fasilitas, kemudian yang lain-lain itu pasti juga akan higienitas pasti lebih terjaga juga gitu. Dan kalaupun ditanya terus kenapa bikin begitu, jadi orang-orang malah nggak stay at home. Kan kalau di hotel kan juga akhirnya stay at home juga kan, tapi home-nya beda nih. Stay at home berarti. Tapi yang paling penting sebenarnya kalau dari program yang sekarang ini adalah program maintenance. Karena kalau nggak di maintenance nanti tiba-tiba buka, terus kamarnya nanti udah lembab banget atau mungkin tiba-tiba muncul tuh jamur-jamur gitu kan, malah jadinya lagi kan. Jadi maintenance itu paling penting juga kalau sekarang ini gitu. Kalau nggak ada maintenance, Maintenance berarti ya. bener maintenance gitu. Jangan sampai nanti coronanya hilang malah penyakit gatal yang muncul kan ya. Waduh, naudzubillah. Terus sama juga kita juga udah, teman-teman hotel juga udah mulai nyusun setelah melihat dari kemarin himbauan dari pemerintah ada rencana mitigasi di dunia pariwisata dan dunia travel tourism. Itu kita udah mulai membuat post crisis dan juga untuk membuat rencana ke depannya bahkan sampai 1 tahun sampai 2 tahun ke depan. Dan di sini teman-teman Markom PR itu memang berperan besar karena nantinya mereka lah yang akan mempublikasikan hal tersebut dan juga bisa memberikan publikasi yang positif gitu. Jadi bukan publikasi bukan yang tadi itu implikasi yang negatif atau di situ kalimatnya itu terlalu hiperbola gitu. Tapi benar-benar yang berimbang, kemudian juga menimbulkan optimisme, bisa menimbulkan lagi kepercayaan dari orang-orang luar negeri. Bisa kalau bisa traveling ke Indonesia dengan safe, kamu bisa pulang juga dengan safe. Jangan sampai kalau datang ke sini mereka safe, tapi nanti pas pulang nanti malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kan, malah Iya. kita sih masih optimis di Mas, hotelan. mau tanya nih, sebelumnya itu pernah mengalami krisis kayak gini nggak? Apa nggak pernah? Apa ini yang paling keren lah? Kalau krisis yang terparah sih ini ya, jadi bisa dibilang tuh kalau saya ingat-ingat gitu, belum pernah selama dari 2011 saya berkecimpung di dunia perhotelan sampai hari ini, itu belum pernah melihat okupansi itu single digit. Jadi cuma 1 digit doang. Biasanya tuh paling rendah dulu kayak okupansi single digit. Single digit, dan itu mostly happening di semua hotel gitu. Kalau kemarin USA itu sempat dia tetap 2 digit atau segala macam karena mereka masih ngeyel dan masih nganggep
this issue itu kayak joke doang gitu. Tapi lagi-lagi itu balik lagi ke presidennya ya, karena presidennya juga nganggep ini joke doang, akhirnya orang-orang Amerika juga nganggep itu joke doang gitu. Jadi itulah pentingnya akhirnya Amerika akhirnya terpuruk kayak gini kan. Iya bener, dan sekarang malah jadi paling tinggi kan gitu. Dan ya, paling tinggi. Dan sekarang juga baru ketahuan tuh hotel-hotel di sana langsung anjlok, bahkan terjun bebas, dan mereka juga single digit doang. Jadi kalau okupansi. Jadi kalau kita biasa bilang itu bukannya menyombongkan diri ya, tapi biasanya Royal Ambarukmo tuh nggak pernah sampai below 40% gitu. Dan kalau sekarang itu bahkan kayak 6-9% itu udah alhamdulillah banget, dan itu udah bisa bikin kita senyum gitu. Dan alhamdulillah pokoknya kayak syukur banget gitulah kalau bisa dapat hampir 9% gitu. Dan teman-teman hotel bintang 5 atau bintang 4 itu merasakan hal yang sama juga. Karena ya gimana nggak ada konferensi, nggak ada meeting, apalagi hotel kita juga ini kan konferensi juga. Terus kemudian nggak ada traveler yang datang ke Jogja juga. Mungkin masih ada, cuman nggak ada yang banyak-banyak wedding, kemudian yang lain-lainnya itu luar biasa berimbas banget pokoknya. Mas, mau nanya lagi, apa harapan yang paling realistis dari cobaan ini? Realistis ya kita ngomongin ya. Harapan realistis ya. So sebenarnya sih harapan saya tuh sebenarnya selepas dari insiden ini, bisa dibilang insiden kali ya. Jadi biar nggak terlalu negatif kayak pandemi atau virus gitu kan, terlalu banyak overload. Setelah insiden ini terjadi, sebenarnya pingin banget kita itu stigma, kemudian juga kedepannya kita pingin banget itu kesehatan nomor 1. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian adalah pelaku bisnis dan juga pemilik bisnis, kesehatan itu nomor 1 karyawannya gitu. Kalau karyawan nggak ada yang masuk, nanti yang running itu bisnis siapa? Bapak sendiri atau Ibu sendiri kan nggak. Setuju. Tapi kita pun juga sebagai individu bertugas untuk menjaga kondisi kita masing-masing. Jadi kalau kita sehat, lakukan, dan masih kita semasa kita masih sehat juga kita berikan kontribusi yang terbaik. Kemudian stigma mengenai virus, jadi kalau nantinya bakalan muncul banyak stigma kayak lu sempat ini ya sempat positif atau PDP gitu. Bukan berarti mereka itu adalah kotor sepenuhnya gitu loh. Ini virus bisa nempel ke siapapun. Bahkan tadi pagi aku sempat nonton di TV tuh harimau ada yang kena loh. Jadi ini nggak cuma terjadi pada kita manusia, human being, tapi bisa aja terjadi pada hewan-hewan peliharaan. Jadi bayangin aja kalau tiba-tiba nanti burung-burung yang berkicauan di alam bebas tiba-tiba pada kena corona, itu lebih bahaya lagi karena mereka juga terbangnya bisa dikontrol, ya kan? Mereka nggak punya boarding pass, mereka nggak harus antri di boarding room, kemudian nggak tahu tuh burungnya bisa di mana, gitu. Itu lebih parah lagi gitu. Jadi ya stigma lebih membunuh lah daripada virus sebenarnya. Betul, stigma itu menjauhi orang segala macam, bahkan ODP aja akhirnya dijauhin gitu, dan maksudnya stigma negatif, mencap orang itu kotor ya. Iya, benar banget. Istilahnya. Jangan ragu sekali kalau bener banget yang tadi itu yang China, kemudian nanti kalau di US sama di Australia kan sering terjadi itu yang rasis gitu. Nah itu itu sangat-sangat memprihatinkan, dan itu lebih buruk daripada si virusnya sendiri. Jadi kalau ada yang bilang corona ini buruk banget, kalian yang rasis dan juga yang ngomongin itu secara stigmatis itu lebih buruk daripada si virus dan bahkan lebih membunuh. Betul, setuju itu. Kalau harapan kedepannya itu sebenarnya kedepannya pasti dunia bisnis, dunia pariwisata pasti akan berubah. Jadi akan shifting dari yang tadinya memang baik-baik saja, sekarang akan berubah dari yang tidak baik ini, kemudian nanti akan jadi, kalau saya sih optimis akan lebih baik ya, karena nantinya orang-orang akan lebih aware tentang kesehatan. Jadi kalau mau nginep di hotel gitu pasti akan tanya dulu di sana diganti berapa kali nih bedsheet, atau let's say di sana ada yang sanitizer nggak di public area atau enggak, itu semacam. Jadi prosedur keamanan dan kesehatan pasti akan ditanyakan oleh dokter. Terus kemudian skala prioritas juga pasti akan berubah. Jadi tadinya orang itu traveling, mereka buat foya-foya, tapi nantinya orang-orang akan lebih berprioritas kalau traveling itu kalau butuh. Jadi
kalau butuh pada saat melakukan bisnis luar kota, atau kalau butuh pada saat kalau honeymoon, ya udahlah ya honeymoon aja kali. Tapi kalau Iya, iya. jadi prioritas orang itu kan masing-masing berbeda. Ada di top, ada middle, ada bottom. Jadi yang bisa kita lakukan itu kita adjust, tapi kita nggak oblige. Jadi kita nggak mewajibkan orang itu jadi prioritas utama kita, tapi kita juga harus bisa adjust prioritas kita ke prioritas orang lain. Gitu. Betul, kita buat orang lain ya. Ya, sama Setuju. intinya sebenarnya Jadi, kalau pertanyaan terakhir. sekarang ke depannya itu harapannya kolaborasi bisa lebih terjalin ya. Kalau tadinya itu kolaborasi itu Solidaritas ya. ya, jadi tadinya itu cuma blok dan kayak kotak-kotak gitu, jadi kayak six pack gitu lah, kayak six pack. Jadi kayak terkotak-kotak gitu, nggak fleksibel gitu. Jadi contohnya adalah mungkin awalnya dulu teman-teman perhotelan itu hanya kumpulnya sama teman perhotelan, kemudian teman-teman PR, Nah, akhirnya gabung. PR gitu. Jadi kolaborasi, kalau bisa kolaborasi itu lebih kuat. Jadi kalau ada yang bilang orang tua apa namanya dulu istilahnya lidi itu satu, tapi kalau lidi banyak itu susah dipatahin, tuh bener banget. Jadi sekarang kolaborasi dan juga fleksibilitas itu yang kita pentingkan dan kita akan lakukan, dan itu sudah dilakukan oleh kita dari beberapa tahun yang lalu, bahkan sebelum akhirnya tamu bernama Corona ini datang. Jadi teman-teman saya harapkan bisa lebih berkolaborasi satu sama lain dan tidak mengkotak-kotakan, baik itu kotak-kotaknya itu adalah industri ataupun baik itu kotak-kotak tentang ras, kemudian juga tentang strata ekonomi. Just don't, karena kolaborasi itu nggak melihat dari itu, karena kolaborasi itu yang dilihat adalah kekuatan yang bisa dikaitkan satu sama lain, Bukan, di situ ya. kemudian juga kita bercampur di situ dan akhirnya bisa bikin kayak sekarang ini, jadi dari sambat jadi kuat. Yes. Kolaborasi itu bukan kita ini siapa, tapi kita bisa melakukan apa. Bener, kontribusinya yang kita cari. Jadi jangan melulu mengenai jualan doang, tapi sekarang kita jadi matanya lebih terbuka lagi kan, bahwasanya jualan itu juga butuh jeda gitu. Jadi kayak tulisan di skripsi aja itu spasinya 2, masa hidup kita nggak ada spasinya juga gitu. Jadi harus realistis. Benar-benar. Nah, pesannya kepada teman-teman yang traveling ataupun teman-teman di sini yang mungkin sering travel, kemudian sekarang banyak banget yang akhirnya di cancel ataupun di postpone, jangan di cancel. Kalau bisa di postpone ataupun plan ahead. Jadi kalau udah tahu besok setelah Lebaran mau kemana, masukin ke wishlist, bucket list, kemudian habis itu bisa traveling lagi. Aku rasa sih karena kita kangen traveling, itu nanti pada saat kita traveling kita bakalan lebih puas lah ya hasilnya, nanti bakalan kayak aduh finally bisa terbang lagi, finally bisa ke Bali lagi, finally bisa ke sana sini lagi gitu segala macam. Yang sekarang kita bisa lakukan ya kita bucket list, kemudian kita kesehatan dulu. Daftar oleh-olehnya dicatat dulu gitu ya. Mas, oke Mas, pertanyaan pamungkas deh dari saya ini. Ketika pandemi ini selesai, apa yang mau Mas Awang lakukan, baik secara Royal Ambarukmo ataupun secara pribadi? Oke, kalau personal dulu kali ya, jadi nantinya bisa dari personal ke institusi gitu. Kalau personal sih udah pasti saya akan ketemu orang tua dulu ya gitu, karena sekarang ini saya juga sama orang tua akhirnya benar-benar long distance relationship gitu. Awalnya masih bisa pulang, tapi kalau sekarang nggak bisa pulang, jadi kangennya luar biasa iya. Kemudian juga dalam hati kayak aduh jangan sampai nanti kalau pulang ya nggak LDR lagi maksudnya gitu. Jadi kayak sekarang kualitas waktu, jarak itu penting banget gitu. Jadi kayak pertama banget pasti akan pulang ke rumah dulu, kemudian ketemu bapak ibu, kemudian teman-teman yang udah masih punya bapak ibu juga saya harapkan juga kalaupun LDR kayak saya juga semoga bisa ketemu dengan bapak ibu dan bisa peluk mereka, rata-rata kalau bisa bilang aku sayang kamu juga, karena mereka juga membesarkan kita dari kecil dan kita juga bersyukur karena mereka masih sehat juga. Terus kemudian kalau yang secara institusi, kalau personal lagi paling saya sih ketemu sama teman-teman yang memang benar-benar
semakin gede kan circle pasti semakin kecil. Jadi teman-teman saya yang ada di Bali, ada di kota-kota lain itu pasti akan saya datangi dulu dan skala prioritas itu tadi. Jadi saya akan ketemu dengan teman-teman yang benar-benar teman gitu. Jadi yang suportif, yang mereka ada di masa Ring satu ya. kan, peringkat 1 sampai 10 lah. Iya. Jadi kayak bener-bener kalau kita kan manusia kan kalau cuman digital gini doang kan nggak puas sih kadang-kadang. Jadi tetap harus ada kontak fisik nih. Jadi entah itu ketemu langsung, ngobrol langsung, ataupun peluk, bahkan salaman itu ada kontak fisik yang menurut saya sekarang saya kangen banget nih salaman sama orang. Ataupun let's say cuman meluk doang tuh kangen banget karena sekarang kan nggak boleh banget kan. Bahkan kayak sekarang jaraknya tambahin nggak sih? Nggak cuma Namaste gitu. Cuman sekarang harus belum tahu 1,5 sampai 2 meter atau berapa gitu. Jadi kayak waduh makin jauh aja nih gitu kayak. Terus kalau secara institusi kedepannya itu pastinya akan shifting. Kalau di Royal Ambarukmo sendiri dan juga di Forsa Baida Ambarukmo sama Grand Ambarukmo dan juga Plaza Ambarukmo itu prosedur keamanan dan kesehatan udah pasti cukup ketat ya kalau teman-teman udah pernah ke sini juga, bahkan ke Punika Delhi ataupun ke manapun gitu. Jadi dari standar makanan pun kita juga udah sampai bikin untuk sertifikasi dan juga standarisasi gitu. Dan di situ nantinya juga kedepannya akan kita pertahankan dan akhirnya juga nanti biar orang-orang itu nggak cuman melihat dari ini pasti cuman for show, ini pasti cuman buat ala-ala doang. Tinggal kita nggak ala-ala, kita berada di sertifikasi dan sertifikasi itu melibatkan pihak ketiga. Dan itulah pentingnya sertifikasi sekarang ini gitu. Dan kita bisa ngelihat kayak beberapa hotel itu ada yang mungkin tidak dipercaya mengenai makanannya, itu kata mereka memang mungkin tidak melakukan sertifikasi itu, bahkan juga ada juga food poisoning gitu. Kalau sekarang bisa dilakukan, itu teman-teman hotel dan juga teman-teman restoran, please do the certification, karena itu penting banget, dan sertifikasi harus dilakukan sama orang ketiga pihak yang netral, jadi mereka tidak netral ada dan tidak tahu menau dan mungkin kayak nggak bisa disogok lah itu istilah kasarnya gitu. Terus kedepannya juga pastinya kita akan mengutamakan kesehatan juga keselamatan dari tamu, itu yang paling penting, itu yang tidak terlihat tapi sebenarnya itu adalah paling penting juga. Iya. Berarti itu maksudnya dari hal negatif pun tetap harus ada efek positifnya ya. Benar, jadi kalau hal negatif tapi kita lihatnya negatif, kemudian kita hiperbolis, itu nanti malah jadinya overwhelm, terus kemudian nanti malah bisa drop. Kan nanti imun kita kan juga ngaruh ke mood juga kan, kalau kita lagi gak enak badan atau segala macam, terus kita itu malah tambah di bad mood gitu kan misalnya. Bener, apalagi kalau kita kalau mending itu moodnya lagi kasmaran gitu, nanti jerawatan gitu. Barusan jerawatan. Makin ini sehat berarti. Gitu. Oke, sebelumnya terima kasih untuk waktunya Mas Awang, udah menggunakan waktunya kita minta pesan buat teman-teman semua secara personal sih. Jadi please sobat sambat. Sobat sambat, bener. Jadi mulai diatur finansialnya. Jadi kalau saya sih dari kecil itu udah dibiasakan untuk mengatur finansialnya. Jadi saya udah tahu nih dana foya-foya segini, dana primer segini, bahkan ada dana darurat dan juga nantinya ada dana itu yang dana tak terduga gitu. Jadi dan sekarang ini banyak yang nanya, kok kamu masih bisa sih santai-santai aja? Aku masih menggunakan dana darurat kuning gitu. Jadi kalau memang bisa, kalau belum itu kalau bisa sekarang mulai diatur finansialnya, karena kita udah pasti harus mengencangkan ikat pinggang. Kemudian nggak cuma ikat pinggang nih, nantinya bakalan kalau ada nasi kucing ya udah dimakan nasi kucing lah gitu. Jadi kalau emang bisa monetize finansialnya, kemudian ide-ide itu ditambahkan juga, kemudian bisa lebih sustainable, nggak cuma adi mumpung, itu penting banget. Itu yang aku pingin saranin karena finansial itu yang paling penting sekarang untuk kita bisa bertahan. Kan kalau nggak sehat nggak bisa beli multivitamin, kalau nggak sehat nanti tiba-tiba BPJS minta tambahan duit lagi segala macam, terus gimana dong ya kan? Tuh. Wah, ini banyak banget fansnya Mas Awang nih yang komentar nih tadi nih. Mungkin gitu aja buat
kita ngomongnya sobat sambat ya. Buat sobat sambat sekali lagi ini adalah The Sambat Show, acara dari Suta Sambat dan teman-teman di Jogja yang akan mengajak ngobrol teman-teman dari berbagai macam lini industri di Yogyakarta yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini kayak gitu. Dan yang pertama kali ini adalah Mas Awang dari Royal Ambarukmo kayak gitu. Ya. Mas Awang jangan lupa minum vitamin, bibirnya kering. Ada pesan tuh? Oh, ini emang looknya kering. Jadi kalau biasanya looknya kan basah, ini looknya kering. Wow. Netizen Oke, ya. mungkin gitu aja Mas Awang, terima kasih banyak ya. Thank you so much untuk kesempatannya, jaga kesehatan, itu yang paling penting tadi aku bilang. Sama-sama. Nomor satu itu kesehatan. Habis itu, Betul. itu bisa Ini kita end dulu, kita di sini mau ngobrol sama Mas Arif dari Gua Pindul yang juga lagi mau sambat. Karena daerah Gua Pindul itu termasuk daerah dengan ODP paling besar di Yogyakarta, Karangmojo. Kayak gitu. Stay tune. Mungkin gitu dulu Mas Awang. Terima kasih ya, sehat-sehat semuanya. Salam buat teman-teman di Royal Ambarukmo, Porta ataupun di Grand. Yang penting semua sehat dan bisa kembali lagi seperti normal lagi. Thank you so much. Ya, Assalamualaikum.